Berdasarkan sensus penduduk di tahun 2010, ada sekitar 2,8 juta keturunan Tiongkok atau Cina di Indonesia, sekitar 2% dari total populasi Indonesia. Mereka disebut dengan sebutan etnis Tionghoa yang diambil dari dialek Hokkien. Dalam bahasa Mandarin dibaca Chonghua. Pertanyaannya, apakah orang-orang Tionghoa di Indonesia bisa berbahasa Cina atau Tiongkok? Sebagian orang Tionghoa di Indonesia bisa berbahasa dialek Tiongkok seperti Ken, Hakka atau Ke, dan juga Kanton. Tapi jumlahnya sangat sedikit. Nah, hari ini saya akan menceritakan kenapa orang-orang Tionghoa di Indonesia tidak bisa berbahasa Mandarin atau bahkan dialek sekalipun. Orang dari Tiongkok pertama datang ke Indonesia sejak abad ke-13. Mereka membentuk suatu komunitas di Lasem, Jawa Tengah, yang nantinya disebut sebagai Tiongkok Kecil. Waktu itu, mereka hidup dan bekerja berdampingan dengan penduduk setempat atau biasa disebut pribumi. Perkawinan antar etnik juga adalah hal yang lazim terjadi pada waktu itu. Tapi, karena pemerintahan kolonial Belanda, mereka diklasifikasikan berdasarkan suku atau ras. Orang Eropa berada di puncak, diikuti Timur Asing, termasuk Tionghoa, lalu pribumi di kelas terendah. Saya akan menjelaskan masalah ini di video saya yang lain. Intinya, pembagian golongan ini berperan besar terhadap peraturan-peraturan diskriminatif di kemudian hari. Setelah Indonesia merdeka, Presiden pertama, Soekarno, melarang orang Tionghoa untuk berbisnis di luar daerah perkotaan. Lalu di bawah pemerintahan Presiden kedua, Soeharto, yang kemudian memerintah selama 32 tahun di Indonesia, masyarakat Tionghoa semakin ditekan. Mereka tidak bisa menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan. Bahkan dilarang untuk melakukan tradisi-tradisi Tionghoa. Segala sesuatu yang berbentuk Tionghoa dilarang, termasuk bahasa. Berbicara bahasa Mandarin atau dialek lain di depan umum bisa menjadi hal yang sangat berbahaya saat itu. Sekolah-sekolah yang tadinya menggunakan bahasa Mandarin pun dilarang. Bahkan tidak boleh menjadi mata pelajaran sekalipun. Kondisi ini membuat orang Tionghoa tidak punya kesempatan belajar bahasa Mandarin. Dialek pun hanya bisa dipakai di rumah. Setelah Soeharto turun lalu digantikan oleh Habibie, kemudian oleh Gus Dur atau Abdul Rahman Wahid pada tahun 1999, peraturan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa dihapuskan. Bahkan tahun baru Cina atau Imlek dijadikan hari libur nasional. Sekolah-sekolah yang kebanyakan muridnya berisikan orang-orang Tionghoa pun mulai menjadikan bahasa Mandarin sebagai salah satu mata pelajaran. Kan kursus-kursus bahasa Mandarin pun semakin marak. Meskipun begitu, generasi muda Tionghoa sudah terlanjur nyaman menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Kebanyakan dari mereka sama sekali tidak tertarik. Lagi pula, mereka sudah merasa bahwa mereka adalah orang Indonesia, bukan orang Tiongkok. Tiongkok hanyalah bagian dari sejarah mereka. Nah, begitulah sedikit cerita tentang kenapa orang Tionghoa di Indonesia tidak bisa berbahasa Mandarin atau bahkan dialek. Semoga membantu rasa penasaran teman-teman semua. Silahkan like jika teman-teman suka dengan konten ini, dan dislike jika teman-teman tidak suka. Dan jangan lupa juga subscribe. Terima kasih.